Kalau dia kaum hawa, kaum wanita ahli dengan salat berjamaah, maka dijemput oleh istri-istri Rasulullah SAW dan para bidadari di sana, masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Karena itu marilah selalu kita menghidupkan salat berjamaah, baik di rumah, lebih-lebih di rumah Allah, karena beda lagi pahalanya kalau kita berjamaah di rumah Allah atau di masjid dibandingkan dengan di rumah itu sendiri. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dan maaf saya pribadi saking cintanya dengan salat berjamaah, bahkan saking ikhlasnya melayani hajat selama bulan Ramadan ini. Jadi insyaallah sesudah kami salat berjamaah Isya sebentar, saya akan pindah di suatu masjid, akan ceramah singkat juga. Mereka menunggu saya di sana. Setelah salat tarawih barulah mereka dia tutup setelah kami ceramah dengan witir. Habis itu saya akan pulang ke masjid saya, ke rumah saya, ke pondok tahfiz Al-Quran Lailatul Qadar yang saya bangun di Parepare. Karena tengah malam sebentar kami akan pimpin lagi, yakni salat lail. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi itulah semacam bisnis akhirat pribadi kami dengan Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan ini. Tiada hari tanpa dakwah. Bayangkan saya zahur di negara Brunei Darussalam, karena kebetulan ada juga masjid dan pondok tahfiz Al-Quranul Karim yang kita bangun di sana. Nah, kenapa saya puasa di Indonesia? Karena besoknya ada salah satu masjid Al-Markas Yusuf daripada Makassar diundang ceramah tarwih di sana, dan bersambung. Kemarin kami 2 kali berturut-turut diundang ceramah di salah satu masjid Nurut Taubah, Masjid Guruta Waliullah Imam Lafio atau alias Kiai Haji Muhammad Tahir Campalagian, yakni Polman. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Secara kebetulan malam ini lagi ada anak saya yang dosen ketua Frodi di Stiba Makassar. Dia membina salah satu masjid di sini, namanya Masjid Al-Ikhlas di sudut-sudut pasar Rapang, dan di sana sekaligus memimpin taraweh dengan hatam Quran di dalam salat 1 bulan penuh. Jadi mana tahu ada jamaah di sini mau salat tarawih hatam Quran, bisa menggabungkan diri di sana insyaallah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi marilah kita menghidupkan Ramadan ini dengan berbagai macam cara, karena tidurnya saja orang yang berpuasa dianggap ibadah. Kalau dia tidur dan berniat kami tidur untuk bangun lebih kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Napasnya saja 1 bulan penuh orang yang berpuasa itu dihitung dengan zikir, tasbih, istighfar dan doa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salatnya saja, misalnya salat tarawihnya, kalau dia ikut salat tarawih dan 1 imam di dalamnya khatam dengan witirnya, maka dianggap salatnya full 1 malam suntuk di dalamnya. Subhanallah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Bahkan masih ada formulir dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, siapa yang mau lanjut puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dihitung puasanya 1 tahun lamanya. Dan juga puasa di bulan Ramadannya, kalau ada bolong-bolong abu-abu atau ya kurang khusyuk di dalamnya, maka di sanalah disempurnakan, diterima 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sampai Rasulullah menjelaskan, man shama Ramadan summa atbahu sitta min Syawal kana kasabid dahri. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan penuh, ya, lalu diiringi puasa 6 hari di bulan Syawal, maka insyaallah dihitung puasanya 1 tahun lamanya dan sama beratnya puasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin jamaah tarawih yang saya hormati, bahkan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan perkuat juga di bulan suci Ramadan ini, yakni dengan khatam-khatam Quran. Karena bulan Ramadan memang bulan telah diturunkannya kitab suci Al-Quranul Karim. Ikhwanul muslimin.
Coba bayangkan Al-Quran 30 juz, 114 surat, 74.407 kalimat, 6.666 ayat, 2.345 huruf. Kalau dibaca di dalam sholat, per hurufnya 50 kali pahala kebajikan. Kalau dibaca di luar sholat masih ada wudhu, per hurufnya 25 kali pahala kebajikan. Kalau dibaca lagi di luar sholat walaupun tidak ada wudhu, per hurufnya 10 kali pahala kebajikan. Itu di luar Ramadan. Kalau di bulan Ramadan lagi, subhanallah, masya Allah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ya, apatah lagi kalau boleh menjadi manusia Quran, atau dengan kata lain, ya, Al-Quran hidup, Al-Quran berjalan. Jadilah manusia yang senyawa dengan Al-Quran, ahli Al-Quran, master Al-Quran. Itu yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Ya, bahwasanya innalillahi ahlina minallah. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di dunia, lebih-lebih keluarga di akhirat. Keluarga Allah itu keluarga khusus. Siapa itu? Adalah penghafal Al-Quranul Karim. Subhanallah. Jadi bersahabatlah dengan Al-Quran. Sahabat yang terbaik di seluruh dunia adalah Al-Quran. Dan ingat, bahasa internasionalnya akhirat adalah bahasa Al-Quran. Jadi narikudita semangaji neloto di akhirat, tak baik terlantar di akhirat. Begitu pula kalau tidak ada sholat kita bawa ke akhirat, pendatang haramnya akhirat itu Pak. Dipimpin rohnya, tidak ada perumahannya di sana, tidak ada jatahnya dalam surga. Itu nak kena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, awwalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang mula-mula diperiksa dari kemudian nanti adalah sholat. Kalau sholatnya beres, maka bereslah semua amal ibadahnya. Jadi sekali lagi perhatikan sanksi apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. La dina liman la salata lahu, innama maudi'us shalah kama diras fil jasadi. Belum dinamakan itu orang beragama Islam kalau belum mengerjakan salat. Ya, baru orang Islam namanya tapi belum beragama Islam. Karena tanda-tanda orang beragama Islam itu adalah dengan mengerjakan salat. Jadi sekali lagi sembahyanglah sebelum kita disembahyangi, dan perkuat sekali lagi salat berjamaah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Dan ingat, bahasa internasionalnya akhir adalah bahasa Al-Quran. Jadi yang ngaji memang disebut tak pada yang ngajian. Bahkan ada promosinya akhirat begini, Bapak Ibu anak-anakku sekalian. Niga nasema palai korangnya 30 juz, 114 surat, 74.407 kalimat, 6.666 ayat, 2.345 huruf yang turun selama 22 tahun 2 bulan 22 hari dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril sampailah ke permukaan bumi ini. Maka insya Allah 10 lapis rumpunya ke atas ke bawah, 10 orang tetangganya ke depan ke belakang ke kiri dan kanan, 10 orang gurunya, 10 orang muridnya, satu kampung di dalamnya semuanya terjamin masuk surga tanpa dihisab, hanya karena adanya keluarganya si kampungna rumpunna di dalam itu adalah menghafal daripada Al-Quranul Karim, belajar mengajarkan daripada Al-Quranul Karim, atau insya Allah yakni bersama dengan Al-Quranul Karim. Sampai Rasulullah SAW menjelaskan kembali bahwa khairun nas ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang belajar dan mengajarkan daripada Al-Quranul Karim. Jadi kalau dikumpulkan orang yang terbaik di seluruh dunia, baru ditimbang kebaikannya penghafal Al-Quran, ya sedunia orang terbaik, satu orang saja kebaikannya penghafal Al-Quran masih berat timbangannya daripada kebaikannya penghafal Al-Quran itu sendiri. Subhanallah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ya, olehnya itu sekali lagi ada di dalam Al-Quran nuklirnya. Kalau ada semacam anak-anak kita, putra-putri kita buntu otaknya belajar mengajar Al-Quran atau menghafal. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini semacam ulama kelas dunia, di dalamnya banyak bertitel waliullah, bahkan cucu-cucu Rasulullah akan hadir di Indonesia. Sehubungan juga adanya Museum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketiga yang dibangun di Jakarta dalam waktu dekat ini akan diresmikan, dan kami ikut panitia di dalamnya insyaallah. Dan umat Islam tidak jauh-jauh lagi di sana melihat dalam Museum Rasulullah yang ketiga itu, karena di sana nantinya
Ada sebagian gigi aslinya Rasulullah, rambut aslinya Rasulullah, kumis aslinya Rasulullah, janggut aslinya Rasulullah, sebagian serbannya, sebagian songkoknya, sebagian cincinnya, sebagian gelangnya, sebagian jubahnya, sebagian daripada tongkatnya, sebagian daripada insyaallah kasutnya atau sendalnya. Itu semua asli daripada benda-benda yang pernah dipakai Rasulullah, dan juga sebagian daripada benda-benda kecintaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, ya, kalaupun tidak bisa kita hafal daripada Al-Quran atau baca dan baca hatam beberapa kali bulan suci Ramadan, ada formulir dalil yang gampang-gampang saja. Perbanyak selawat, ya, karena ini selawat. Coba renungkan, nah, semua ibadah yang Allah turunkan di dalamnya transit dulu kepada Rasulullah, nanti Rasulullah setelah dibaca diamalkan baru disampaikan kepada umatnya. Tapi ada satu ibadah bukan Rasul yang kita ikuti, Pak. Siapa yang kita ikuti adalah Allah Subhanahu wa taala, langsung kita ikuti atau menggabungkan diri dengan grup malaikat apabila kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sampai Allah menjelaskan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu pernyataan Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan karamahnya selawat. Allah pernah berujuk di hadapan mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus Rasulullah pernah berpandang-pandangan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi yang lain tidak ada jatahnya seperti itu, Pak. Ya, ini bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah ketemu Rasulullah langsung, apa pertanyaan Allah begini, Muhammad, siapakah yang menciptakan bumi dengan langit dengan isinya 18.000 banyaknya dan milik siapa? Maka Rasulullah langsung menjawab, mutlak adalah yang menciptakan adalah Allah dan semua dimiliki oleh Allah. Allah bertanya lagi, Muhammad, siapakah yang menciptakan Nabi dan Rasul Allah dengan Nabi jumlahnya 124.000 orang, dengan Rasul jumlahnya 313 orang. Milik siapa mereka? Maka Rasulullah langsung menjawab, mutlak Allah yang menciptakan dan semua adalah milik Allah. Tapi engkau dipakutan anak pengolah ta'ala, maka di pengolah ta'ala, Muhammad, kalau Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang memilikinya? Siapa memilikinya? Rasulullah tidak sanggup menjawab detik itu. Dia sujud dulu sejenak, lalu dia kembalikan pertanyaan bahwa hanya yang bertanya bisa menjawabnya, yakni Allah bertanya, maka saya serahkan jawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Muhammad bahwa Tuhanmu itu hanya dimiliki orang yang berselawat kepadamu. Hanya yang dimiliki. Jadi boleh saja orang mengklaim dirinya, saya juga cucu Adam, saya juga hamba Allah, saya juga umat Rasulullah, tapi belum tentu dia dimiliki dan memiliki Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril pernah juga berujuk langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menjelaskan daripada fadilah selawat. Apa kata Jibril alaihissalam? Muhammad, saya presidennya, penghulunya daripada sekian banyak malaikat. Ya, dan keahlian saya dari Allah Subhanahu wa taala, saya sanggup menghitung jumlah tetesan hujan di seluruh dunia per detiknya, per menitnya, per harinya, setiap harinya. Tapi ada satu Muhammad yang tidak kami sanggup menghitung di dalamnya. Apa itu kata Jibril? Yakni Muhammad, kalau ada orang berselawat denganmu, kami tidak sanggup menghitung daripada beratnya dan banyaknya, ataupun langsung melapor kepada Allah Subhanahu wa taala saking beratnya. Begitu daripada fadilah selawat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, marilah sekali lagi juga memasyarakatkan selawat dengan berbagai macam selawat. Karena selawat juga sebagian daripada tiket-tiket syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat-sangat dirindukan juga daripada Lailatul Qadar, adalah dengan banyak berselawat. Apalagi ada dinamakan selawat Lailatul Qadar. Ya, bagaimana bunyi selawat Lailatul Qadar begini? Kita baca dulu doanya malaikat. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati warruh. Itu juga dinamakan tasbihnya dan salawatnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Tapi ingat dulu fadilah selawat. Kalau kita berselawat di luar hari Jumat, Allah berwakil kepada malaikatnya merekam selawat kita, lalu malaikat melapor kepada Allah. Tapi kalau kita berselawat pada hari Jumat, pada malam hari Jumat atau 24 jam di hari Jumat, bukan malaikat yang merekam selawat kita, tapi Rasulullah hadir langsung merekam selawat kita, langsung dilapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengumumkan di dalam hadis kursi bahwa Allah setiap waktu zahur hadir di planet dunia ini, mendekati hambanya, disuapi selawat pada saat hambanya menyuapi daripada hidangan sahurnya. Jadi rugi kali rugi tambah rugi Bapak Ibu kalau dia tidak sahur di malam sahur itu, karena detik itu hadir Allah berselawat di dalamnya. Hanya satu kali satu tahun juga kehadiran Allah seperti itu, berselawat langsung kepada hambanya. Itu sampai Rasulullah menjelaskan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur karena di dalam sahur itu sangat-sangat mengandung barakah. Nah, selawat yang saya katakan tadi untuk menggabungkan diri dengan satelit Lailatul Qadar atau menjadikan kita semuanya peserta malam 1000 bulan atau mendapatkan malam Lailatul Qadar 83 tahun 4 bulan beramal ibadah di dalamnya, baru kita sama nilainya dan barakahnya dan timbangannya. Selawat apa itu? Cuma begini. Ya. Allahumma salli wa sallim ala ruhi Muhammad fil arwah. Allahumma salli wa sallim ala jasadi Muhammad fil ajsad. Allahumma salli wa sallim ala qabri Muhammad fil kubur. Ablighna li sayyidina Muhammadin minna salam tahiyatan wa salama. Artinya, ya Allah, beri selawat dan salam kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rohnya dari sekian banyak roh. Beri selawat dan salam juga kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jasadnya dari sekian banyak jasad. Beri selawat dan salam juga kepada kuburannya Rasulullah Muhammad SAW dari sekian banyak kubur. Ya Allah, sampaikan salam penghormatanku kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah bila Allah menerima selawat kita ini, orangnya tidak akan mimpi sebelum ketemu Rasulullah SAW. Dan begitu juga nabi-nabi yang lain. Sekurang-kurangnya tidak akan meninggal dunia orangnya sebelum mimpi dengan ketemu Lailatul Qadar, apalagi ketemu langsung dengan Lailatul Qadar. Sekurang-kurangnya tidak akan meninggal dunia orangnya sebelum mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala dan di dalamnya diperlihatkan tempatnya dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, begitu dahsyatnya karamahnya, namanya malam 1000 bulan. Ya, hanya saja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala saat turunnya. Rujukannya di dalam Al-Qur'an memang ada. Dengan bunyi ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Namun dibocorkan Rasulullah 50% saja bocorannya, supaya tidak bingung-bingung kita mencari dan dicari Lailatul Qadar. Kata Rasulullah, cari Lailatul Qadar 10 akhir di bulan Ramadan, khususnya di malam-malam yang ganjil. Apakah itu malam 21, 23, 25, 27, 29. Anggap semua itu insya Allah malam 1000 bulan. Tapi di dalamnya ada malam inti di situ, atau malam Lailatul Qadar Kubra. Itu masih dirahasiakan. Tapi para ulama yang ahli Lailatul Qadar, khususnya Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanifi, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Ghazali, dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ahli di bidang Lailatul Qadar. Maaf, hamba-hamba Allah yang bersifat waliullah, bertitel waliullah itu ya tanda-tandanya bahwa orang itu pernah dibengkel, dicas, diservis langsung dengan cahaya Lailatul Qadar. Biasanya orangnya mudah berjalan di atas air, mudah berjalan di udara, mudah lintas gaib, kadang muncul seketika, lenyap seketika, kadang dia bisa merubah wajahnya, kadang tua, kadang muda di waktu yang lain, atau kadang bisa hadir di beberapa tempat dengan waktu yang sama. Biasa yang mau tahu rita kuroima maka tahu bari masih ekoro, yang mau tahu rita ri masih lenge, yang mau tahu rita ri masih lenge di waktu yang sama. Itu dalam dunia kewalian sering-sering terjadi atas izin dan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Itu satu tanda bahwa orang itu ahli Lailatul Qadar juga. Maka insya Allah, bagaimana caranya supaya setiap tahun kita ketemu dan ditemui Lailatul Qadar?
Maka perhatikan jadwal-jadwal ini, Pak. Berdasarkan juga pengalaman saya sedari kecil saya tekuni. Ini jadwal dan bukan kita memuji diri, Pak. Setiap tahun selalu mimpi ketemu Lailatul Qadar bila mana mereka turun dari surga atau dari langit. Sekurang-kurangnya mimpi. Setiap kami mimpi ketemu di dalamnya, selalu saya melihat gambar-gambar masjid di bawah di dalamnya. Bahwa Munawir, pola gambar masjid yang kami bawa ini bangun di tempat sana atau di negara sana, sehingga alhamdulillah sudah 14 masjid pribadi kita bangun di dalamnya, semua namanya Masjid Lailatul Qadar. Dan sudah 14 pondok tahfiz Al-Quran kita bangun, baik di dalam maupun di luar, semua namanya adalah pondok tahfiz Al-Quran Lailatul Qadar. Itu semua daripada insyaallah informasi-informasi dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya. Kadang-kadang masjid kalau sudah kita mulai bangun, kalau kita mujur, biasa di situ kita melihat malaikat ikut gotong royong kerja bakti. Kadang-kadang ada bahan bukan lagi kita yang beli di toko atau bukan mobil yang ngantar di tempat, muncul seketika dengan izin dan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah maaf Bapak Ibu dan anakku sekalian, kalau kami di luar negara, karena kami pengeliling dunia, sampai sekarang sudah 97 negara yang pernah kita kunjungi di dalamnya dengan berbagai hal syiar-syiar Islam di dalamnya. Teman, guru, sahabat ataupun daripada keluarga-keluarga di luar negara, biasa kita dipanggil Ustadz Lailatul Qadar. Ya, jadi jarang memanggil Ustadz Munawir karena memang saya bukan Ustadz. Atau kadang-kadang juga teman keluarga sahabat di luar negeri biasa kita dipanggil, yakni Ustadz si kembar 3. Nanti saya komentar kalau ada waktu. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, mari kita selalu memasyarakatkan daripada Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Kalau boleh hatam pertama, niatkan untuk ibu. Hatam kedua, niatkan untuk bapak. Hatam ketiga, niatkan untuk diri sendiri. Utamakan dulu kedua orang tua. Hataman ketiga, diniatkan untuk umat Islam di seluruh dunia. Ini akan terkayanya orang terkaya nanti di akhirat. Kalau kita masyarakatkan Al-Quran seperti itu di bulan suci Ramadan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, coba renungkan ya, bahwasanya di padang mahsyar nantinya kalau kita antri di sana diturunkan matahari 1 mil dari kepala dengan panasnya 70 kali lipat daripada panasnya mataharinya dunia. Tapi penghafal Al-Quran, Allah mendekati keluarganya, lalu dicas dengan cahaya Allah, lalu membengkak bayangannya, rilopoi ripa kaumpe ripa kalampi sampai sekian ratus mil ya panjangnya. Ada pengumuman dari Allah, siapa anak ini, siapa cucu ini, siapa keluarga ini. Maka datanglah semua bernaung di bawah bayangannya sehingga dia tidak merasakan panasnya mataharinya akhirat. Jadi wajah-wajahnya ada bawa kapal Quran itu di akhirat Pak Riala tedung. Subhanallah, Masya Allah. Bukan itu saja para hadirin sekalian, bahwasanya di akhirat itu, ya, di akhirat itu setiap hari Jumat Allah keluarkan keluarganya atau penghafal-penghafal Al-Quran dari kamarnya masing-masing, lalu disuruh dulu melihat gedung-gedung neraka, penjara-penjara neraka. Disuruh melihat di sana sampai Allah memberi fasilitasi. Coba lihat di dalam. Siapa tahu ada keluargamu, sahabatmu, tetanggamu, rumpumu teransi di dalam, dicambuk berapi, diselimuti berapi, dengan ranjang berapi, atau songkok berapi, atau sepatu berapi, dikasih makan berapi. Coba lihat. Mana tahu misalnya tiba-tiba engkau tahu kasih naita yoro, weh keluarga aku, sahabatku, si kampungku pangka yoro menderita luar biasa. Teripa kapala korang yoro minta si dihukum di dalam neraka. Tapap beta-betairu malaikat bidadari patarime bamatanero pak kapala korangnya, lalu disiram apinya neraka selama seketika lagi rumpunya keluarganya, sahabatnya. Jadi air matanya saja penghafal Al-Quran di akhirat Pak, pemadam api neraka. Jadi luar biasa keramahnya syafaatnya penghafal Al-Quran baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Di dunia saja ini kata Rasulullah, si tudat-tudat ngemukip pak kapala korangnya 2 saat. Si Andreki ya 2 suapan, si Jokaki 2 langkah, ya, dengan niat mencintai keluarga Allah, dengan niat mencintai daripada penghafal Al-Quran, maka pas sadian ni Allah Subhanahu wa taala 2 macam syurga di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Baru kita bersahabat dengan orang yang penghafal Al-Quran. Apatah lagi kalau kita sendiri bersahabat langsung dengan Al-Quranul Karim. Ya, ikhwanul muslimin. Makanya tidak salah kalau di sini saya tawarkan, Pak. Karena dari puluhan pondok tahfiz Al-Quran kami bangun, ada santri formal khusus tinggal di markas untuk mendalami hafalan Qurannya. Tapi saya buka juga formulir di berbagai rumah. Tidak pilih kasih. Mulai dari anak-anak sampai ke kakek-kakek yang berniat dan betul-betul belum pernah menghafal Al-Quran atau belum pernah belajar di pesantren, dan memang niatnya mengisi formulir mau hafal Al-Quran, ya hanya belajar di rumahnya saja. Belajar di rumahnya saja. Kita bikin perjanjian. Setiap 3 bulan lapor hafalannya per juz. Setiap 3 bulan. Apakah kami datang ke masjid kita atau ke rumah kita, atau kita datang ke masjid-masjid saya, ke pondok-pondok saya di berbagai tempat. Ingat, setiap 3 bulan lapor daripada hafalannya per juz. Dan setiap santri saya, santri mandiri namanya, datang, kami berikan semangat. Bukan memuji diri, Pak, dan bukan juga lomba. Kalau bukan kulkas, radio, televisi, dispenser, kipas angin, perabot-perabot rumah yang lainnya, kami hadiahkan mereka satu persatu supaya lebih semangat mereka, yakni belajar mengajar daripada Al-Quranul Karim. Ya, baik, saya minum dulu sedikit, Pak. Ya. Bismillah. Coba Bapak Ibu, siapa yang tidak semangat? Siapa yang tidak terangsang? Ada warta berita akhirat lagi dari Allah Subhanahu wa taala begini. Ya. Itu penghafal Al-Qur'an kalau sudah jalan keadilan Allah di akhirat, maka berombonganlah daripada hamba-hamba Allah yang ada titik nerakanya. Mau dipenjara dulu di neraka. Kalau sudah ditimbang dosanya sekian-sekian, maka sekian tahun, sekian abad, sekian dan sekian lamanya di dalam neraka. Begitu penghafal Al-Quran masuk ke pintu gerbang neraka, baru dia mau masuk ke dalam pintu neraka di dalamnya, demonstrasi malaikat dan bidadari di akhirat, Pak. Nah, demo pun Allah Ta'ala magiru, maka di malaikat bidadari keberatan nggak puan. Nereko keluarga tak pakai falak korat tak masuk ke dalam neraka. Sekalipun ada jatahnya masuk ke neraka, tapi Allah pernah mengumumkan dirinya bahwa apapun dosa kesalahan keluargaku penghafal Al-Quran, kalau ada jatahnya masuk ke dalam neraka, maka Yahudi dan Majusi siap menggantikan masuk di dalam neraka menjadi mandor-mandornya neraka di sana. Bapak Ibu, jadi ya, kodega kesempatan tak lo berjihad di Palestina atau mengirim bantuan ke Palestina atau Masjid Al-Aqsa, jihad kelas tinggi bahkan kelas akhirat, hafallah Al-Quran. Jadikanlah daripada Zionis Yahudi laknatullah, yakni menjadi mandor-mandornya neraka di akhirat, karena dia akan menggantikan kita di sana nantinya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi itu ada amalan selanjutnya supaya hati terang benderang. Mudah kita hafal Al-Quran, senyawa dengan Al-Quran, bahkan sangat dirindukan Lailatul Qadar. Ya, bagaimana caranya? Ingat, setiap selesai berwudu, ambil bekas air wudunya di bawah sikunya, jari telunjuk. Kenapa bukan jari-jari yang lain? Karena kalau dibongkar suku cadang manusia ini, 300 suku cadang di dalamnya. Urat-uratnya berangkai satu sama lain, tapi ada satu urat terpisah dari yang lainnya. Kontak langsung urat itu dari ujung telunjuk langsung ke ujung hati. Itulah urat yang ada mulai dari ujung telunjuk terus masuk ke ujung hati. Itulah makanya nasuki maka aja kita jelok-jelok kasih. Karena di situ langsung hadir Allah menyaksikan benar dan tidaknya itu apa yang kita tunjuk pada detik itu. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi sesudah berwudu, ambil bekas air wudunya dengan jari manis, arahkan kedua matanya begini, lalu sapukan kedua matanya dengan baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, supaya mata nantinya ini tahan melihat malaikat, tahan telinga kita mendengar suara malaikat, mata tahan melihat cahaya malaikat, atau tangan sanggup berjabat tangan malaikat di malam Lailatul Qadar insyaallah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Amalan kedua ini amalan bukan bacaan. Sebab kalau bacaan nasuke ke matuai sarai daripada bacai. Matuai sarai daripada bacai, ya. Jadi amalan kedua
misalnya nariko engka to bang orang azan kumaka de bila lae asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi apabila Bilal mengucap asyhadu anna muhammadar rasulullah, kecup ibu jarinya yang kanan begini Pak, kecup begini, lalu arahkan ke matanya sebelah kanan, sapukan begini. Kalau Bilal mengucapkan lagi yang kedua kalinya wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kecup lagi ibu jarinya di sebelah kiri, arahkan matanya ke matanya sebelah kiri, atau boleh bersamaan begini dengan bacaannya sama, yakni marhaban ya habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, selamat datang cahaya Allah, cahaya malaikatnya, cahaya nabinya, masuk ke dalam cahaya kita, gabung di dalamnya, sehingga kita sebagian daripada cabang-cabang cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah sebagian cabang-cabang cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, selalu mandi cahaya di dalamnya Pak. Selalu kita diselimuti cahaya, hati sangat terang benderang untuk yakni belajar mengajarkan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi itulah daripada beberapa mutiara hikmah tentang Ramadan dan Lailatul Qadar. Dan kuncinya, tunggulah, walaupun Lailatul Qadar itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi sudah bukan lagi rahasia dan bukan kita mendahului kehendak Allah. Karena ini kehendak Allah juga sampai terjadi program Allah seperti ini. Misalnya yang disepakati para ulama waliullah sedunia yang ahli dengan Lailatul Qadar. Nariko senengina tama ramalang, berarti 20 nasi diompo natuna turu Lailatul Qadar. Nariko salasa yarika jumaina tama ramalang, berarti 20 na fitu ompok na naturu Lailatul Qadar kubra. Nariko aha yarika rabaina tama ramalang, berarti 20 na sira itu ompok na naturu Lailatul Qadar kubra. Yang menariko Kamis na tama ramalang, berarti 20 na 5 ompok na naturu Lailatul Qadar kubra. Yang mau nariko 1 na tama ramalang, berarti 20 na telu ompok na Lailatul Qadar na turu fang Allah Ta'ala kuli di syurga. Sebiru rasanya Lailatul Qadar begini Pak Bu ya. Hanya 2 kali Allah mengumumkan dirinya turun dari syurga ke planet dunia ini. Pertama Allah turun dari syurga ketika kumpul jamaah hajinya di padang Arafah, maka hadir Allah secara tersirat di sana bersama malaikatnya selangit dan sebumi, menyaksikan di wisuda langsung jamaah hajinya di sana, menjadi tamu Allah dan pemakhluk syurga di akhirat nantinya. Mau tidak mau seperti itu Pak. Makanya Rasulullah semangat menjelaskan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u illal jannah, bahwa haji mabrur itu tidak ada balasannya kecuali syurga di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, karena mereka sudah senyawa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah turun di planet dunia ini. Cuma kita tidak bisa memberikan komentar turunnya Allah seperti itu, tapi dalam hadis qudsi seperti itu. Turunnya Allah dari surga ke planet dunia ini mendekat kepada hambanya, yakni pada malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar. Itulah saya katakan tadi jadwal-jadwalnya. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Tolong tegur saya kalau sudah sampai jadwalnya Bapak Ibu, dan memang rasanya masih banyak yang akan saya sampaikan. Tapi mudah-mudahan di lain waktu dan tempat juga bisa kita ketemu. Karena saya katakan tadi, saya tidak ikut tarawih bersama di sini Pak Bu ya. Anak-anakku sekalian mau pindah ke masjid yang lain. Dari situ masih mau pindah lagi ke masjid dan pondok pribadi saya untuk memimpin sholat lail. Dan insya Allah di pondok kami sudah 4 tahun beroperasi di sana. Selalu diperingati nuzul Quran dan diperingati menjemput turunnya Lailatul Qadar. Kan beda kalau hanya doa, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi kalau dibentuk dengan salat Lailatul Qadar walaupun hanya 2 rakaat, maka dosanya yang dahulu yang sekarang dan akan datang di bumi hanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sampai Rasulullah menjelaskan, mangkama Lailatul Qadri imana wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ya maka diampunilah dosanya yang dahulu yang sekarang dan akan datang. Semua di bumi hangus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itu baru di dunia. Di akhirat apa lagi? Semua hutang-hutang ibadahnya tidak ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cintanya Allah kepada hambanya yang pernah dibengkel, dicas, diservis dengan cahaya Lailatul Qadar, semua hutang ibadahnya di akhirat gratis. Malah Allah merasa berhutang kepada hambanya karena dianggap dia orang terkaya pahala masuk ke akhirat, orang yang pernah ketemu dan ditemui Lailatul Qadar. Jadi mana tahu nantinya ada waktu kita 29 Ramadan, malam terakhir nantinya di bulan Ramadan ini, kita peringati nuzul Quran sekaligus menjemput turunnya Lailatul Qadar dengan salat taubat, salat Lailatul Qadar. Biasanya kami dihadiri tamu-tamu dari luar negara. Karena di pondok kami sudah pernah hadir yakni Perdana Sultan Brunei Darussalam, juga juru kunci makam Rasulullah di Madinah. Bahkan juga imamnya Masjid Al-Aqsa juga sudah pernah hadir, dan ketua Persatuan Ittihadul Muslimin Dunia sudah pernah juga hadir di sana. Mana tahu salah seorang hamba Allah waliullah akan menghadiri acara kita di sana, bisa sama-sama kita menghidupkan Ramadan terakhir di bulan suci Ramadan ini insyaallah. Terakhir saya minum dulu sedikit dan ada doa di dalamnya, supaya jin, syaitan, iblis, roh-roh jahat ataupun prajuritnya seumur hidup kita tidak bisa diganggu di dalamnya, termasuk rumpun kita ke atas ke bawah, anti jin, anti syaitan, anti iblis. Setiap kita minum baca doa, nawaitu syifa bi barakatil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, segar rasanya. Terakhir ya, karena firasat saya Bapak Ibu, bukan saya melihat malaikat Pak, tapi mata batin, indera keenam ini, sepertinya detik ini rumpun-rumpun beliau yang membangun masjid ini yang sudah bertitil almarhumah ada di tengah-tengah kita. Bahkan grup malaikat sebagian besar sudah ada di tengah-tengah kita ini. Firasat saya, mata batin saya, masjid ini sudah lautan cahaya. Jendela-jendela, pintu-pintu dari depan, dari belakang, atas, bawah sudah full malaikat di dalamnya ya Allah. Maka saya ajak kepada jamaah sekalian, mari kita jemput dulu mereka dengan santapannya yang disenangi daripada makanannya mereka, yakni surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنت شام
أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.